Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Firmansyah, jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Analisis Pendapat Imam Mazhab Arba'ah terhadap penentuan batas akhir waktu sholat Isya dan implikasinya terhadap jadwal waktu sholat di Kementerian Agama Kota Bandung. Latar belakangnya yaitu waktu sholat itu sudah ditentukan waktunya sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya sesungguhnya sholat itu diwajibkan dan telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi tidak bisa melaksanakan sholat di sembarangan waktu. Di sini saya terfokus kepada batasan akhir waktu sholat Isya. Nah, dalam batasan waktu sholat Isya ini, para imam mazhab berbeda pendapat dalam menentukan batas akhir waktu sholat Isya. Maka dapat diambil fokus permasalahannya. Pertama, pendapat Imam Mazhab Arba'ah terhadap batas akhir waktu sholat Isya. Yang kedua, implikasinya penetapan jadwal waktu sholat di Kementerian Agama Kota Bandung. Tujuan penelitian ini itu untuk mengetahui pendapat Imam Mazhab Arba'ah tentang batas akhir waktu sholat Isya dan implikasinya pendapat para mazhab terhadap penentuan batas akhir sholat Isya di Kota Bandung. Metode penelitiannya jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yaitu studi wawancara dan studi literatur atau studi pustaka. Teknik analisis data, pertama reduksi data, display data, dan verifikasi. Nah, hasil penelitian yang saya dapatkan. Nah, pendapat Imam Mazhab ini terdapat perbedaan pendapat dalam penentuan batas akhir waktu sholat Isya. Itu ada 3. Yaitu pertama sampai sepertiga malam, kedua sampai pertengahan malam, dan ketiga sampai terbit fajar. Pertama, pendapat Imam Malik. Imam Malik menyatakan bahwa akhir waktu sholat Isya itu sampai dengan pertengahan malam. Dapat dilihat pada hadis Abdullah bin Amr, waktu sholatil Isya ila nisful lail awsat. Waktu sholat Isya adalah hingga pertengahan malam. Hadis riwayat Muslim. Pendapat Imam Hanafi berpendapat bahwa waktu sholat Isya itu sampai dengan terbit fajar atau menjelang subuh. Sebagaimana berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi bahwasannya suatu malam Rasulullah SAW menegakkan sholat Isya hingga sebagian malam telah berlalu. Kemudian beliau keluar seraya menunaikannya, lalu bersabda, sungguh saat inilah waktunya seandainya tidak memberatkan umat. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, pendapat Imam Syafi'i. Dalam Qaul Jadid, Imam Syafi'i berpendapat bahwa akhir waktu sholat Isya itu sampai dengan sepertiga malam, sebagaimana hadis dari Abu Bakar ibnu Abi Musa, yang artinya kemudian ia mengakhirkan sholat maghrib hingga mega terbenam, dan kemudian ia mengakhirkan sholat Isya hingga sepertiga malam. Terakhir, pendapat keempat yaitu pendapat Imam Hambali, waktu sholat Isya adalah sepertiga malam. Ini waktu ikhtiari. Sedangkan waktu akhir sholat Isya yang bersifat darurat adalah hingga terbit fajar. Nah, Imam Hambali kalau tidak ada uzur syar'i, beliau mengharamkan sholat di waktu daruri atau melebihi sepertiga malam. Nah, dalam penetapan waktu sholat Isya ini, Kemendag tidak terikat pada mazhab tertentu, melainkan dihitung berdasarkan perhitungan astronomis. Namun apabila dilihat dari kriteria yang dilakukan oleh Kementerian Agama, terfokus pada program yang memiliki 3 varian perhitungan, yaitu arah kiblat,
jadwal sholat, dan jadwal imsakiyah. Jadi Kementerian Agama belum atau tidak membahas spesifik batas akhir waktu sholat Isya. Kesimpulannya, dalam penerapan batas akhir waktu sholat Isya, para mazhab Arba'ah seperti Imam Hanafi yaitu menyatakan sholat Isya itu sampai dengan terbit fajar, Imam Malik menyatakan sampai akhir waktu sholat Isya, dan Imam Syafi'i berempat sampai dengan sepertiga malam dalam qaul jadidnya. Dan terakhir, dalam penetapan waktu sholat ini Kemenag tidak terikat tadi pada mazhab tertentu, melainkan pada perhitungan atau tinjauan astronomis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.